You will never win. Halo teman-teman, selamat datang di channel Reinkarnasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita Immortality Part 16. Dan pada episode sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana Fang Han dengan pedih direbus hidup-hidup oleh Nagayan. Tindakan ini bukan bagian dari penyiksaan, akan tetapi adalah bagian dari teknik mengolah tubuh emas Raja Iblis. Dan di akhir video, kita juga melihat bagaimana aksi Nagayan dalam membangkitkan 10 Shuro. Setelah sebelumnya 10 kepompong yang berisi 10 Yasha terbang berhasil bermetamorfosis dan berubah menjadi 10 Shuro. Setelah ke-10 Shuro ini bangkit, Nagayan terlihat menanamkan 10 pedang terbang ke 10 Shuro ini. Lantas, bagaimana kisah selanjutnya dari kultivasi Fang Han? Apakah dia berhasil melangkah ke dalam alam surgawi? Tanpa berlama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Semoga bisa terhibur. Di sebuah ruang alkimia, nyala api berkobar. Seluruh ruangan tempat Fang Han berkultivasi ini memancarkan warna merah, menunjukkan suhu tinggi berada di dalam ruangan itu. Tungku pil dari sekolah Yuhua memang bisa memadatkan api matahari serta mengekstrak api di bawahnya untuk memanaskan tungku dengan cepat. Ukuran nyala api dapat disesuaikan sesuka hati. Dan bahkan, baja yang paling keras pun dapat dilelehkan menjadi cairan di dalam tungku ini. Saat ini, Fang Han terlihat duduk bersila di dalam tungku pil, mata air suci kuning mendidih terus merebus tubuhnya. Uap keluar dari lubang kecil di tutup tungku pil, membuat suara seperti peluit. Fang Han direbus di air suci mata air kuning, direbus terus-menerus. Dan bahkan nafasnya sekarang seperti akan berhenti, denyut nadinya melambat, akan tetapi Fang Han masih hidup di dalam tungku ini. Yang paling menakutkan adalah, kulit Fang Han kini telah berubah menjadi warna emas samar, terlihat keras dan padat, serta seakan tidak akan pecah bahkan jika ditebas dengan pedang. Selain itu, ekspresi wajah Fang Han juga sangat aneh. Orang biasa akan memiliki wajah yang menyakitkan ketika mereka direbus hidup-hidup di dalam air mendidih. Akan tetapi wajah Fang Han saat ini seperti angin musim semi, sangat tenang. Terlepas dari uap air yang mendidih dan nyala api yang menyala-nyala, Fang Han terlihat seperti seakan dia sedang duduk di bawah pohon pinus, menikmati angin sepoi-sepoi. Akan tetapi, ini adalah poin pentingnya. Disinilah hati digerakkan oleh pikiran, mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Di balik lautan penderitaan tidak terbatas, terdapat sisi lain dari kebahagiaan. Fang Han saat ini telah berlatih selama 25 hari berturut-turut. Direbus dalam tungku pil tanpa gangguan, serta telah mengkonsumsi sejumlah besar pil darah setiap kali keluar dari tungku, dan pil besar langit biru pada hari ini. Semua pil halus ini hampir sepenuhnya dikonsumsi, dan sekarang, hanya tersisa kurang dari 20 pil. Namun, konsumsi dalam jumlah besar seperti itu juga sangat berharga bagi Fang Han. Fang Han saat ini akhirnya berhasil menjalankan semangatnya, dia bisa melupakan hal-hal yang tidak perlu, dan dia juga bisa mengingat hal-hal yang perlu diingat dengan kuat. Ini adalah simbol dari akumulasi kekuatan spiritual yang ekstrim dan konsentrasi yang ekstrim, memadatkan pikiran. Fang Han sekarang seakan hanya tinggal menunggu saat-saat terakhir, saat kepompongnya pecah menjadi kupu-kupu. Dan pada saat itu terjadi, kekuatan spiritual besarnya akan berubah menjadi mana, memasuki alam surgawi, alam kekuatan magis. Dan kemudian, pada saat ini, tiba-tiba percikan air keluar dari tungku pil. Fang Han membuka matanya dengan lebar, dan vitalitas besar meledak tiba-tiba. Setelahnya, tubuh Fang Han membuka tutup tungku pil, dan ia segera melompat keluar.
Ketika dia jatuh ke lantai, lantai yang berada di ruang alkimianya yang terbuat dari batu putih pecah, membuat 2 lubang di sana. Kemudian pada saat ini, Naga Yan berbicara. Fang Han, tubuh emas Raja Iblismu akhirnya meletakkan fondasinya. Pelatihanmu hampir selesai. Sekarang kekuatan fisikmu hampir sama dengan seorang Sura, dan kekuatan tubuhmu bahkan sebanding dengan Sura. Naga Yan memandang kulit emas pucat Fang Han, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Kulit keemasan Fang Han tampak bersisik, kaku dan kuat. Kemudian, dengan tiba-tiba Naga Yan mengambil pedang baja yang panjang, dan segera pedang itu menebas tubuh Fang Han. Ketika Fang Han melihat ini, dia tidak bergerak. Matanya dengan tajam menatap pedang itu saat akan merobek tubuhnya. Setelah pedang baja ini mengenai tubuh Fang Han, kulitnya bergetar dengan kecepatan tinggi, membuat suara dengungan seperti baja yang bertubrukan dengan benda keras. Dan kemudian, pedang baja yang panjang itu patah menjadi 2. Di tubuh Fang Han sendiri tidak terdapati luka yang serius, akan tetapi hanya memiliki tanda putih di kulitnya, seperti tergores, akan tetapi itu bukan goresan. Dan bahkan tidak ada darah yang keluar dari tubuh Fang Han. Setelah melakukan uji coba terhadap ketahanan tubuh Fang Han, dengan segera Fang Han merilekskan tubuhnya. Dan segera kulit emasnya menjadi lembut, warna emas perlahan menghilang. Kini kulitnya berubah menjadi kemerahan dan terlihat halus. Kilaunya elastis seperti batu giok yang indah. Kemudian Naga Yan melanjutkan berbicara. Fang Han, tubuhmu sekarang adalah tirani. Akan tetapi sayang sekali, kamu masih belum bisa menembus gerbang kekuatan magis, alam surgawi. Lalu Fang Han berkata, kekuatan misterius alam surgawi ini memang sepertinya sulit ditembus. Saya sebelumnya sudah mengkonsumsi pil emas 9 bukaan serta menyerap nekstar berdarah. Saya kemudian menyempurnakan metode dasar tubuh emas iblis, direbus dalam tungku pil selama 25 hari, dan menyerap esensi dari air suci mata air kuning, pil darah, serta pil hijau yang hebat. Akan tetapi, belum bisa menembus kekuatan misterius ini. Fang Han segera menghela nafas. Dia sekarang merasa bahwa dia telah menyelesaikan akumulasinya dan dia dapat menerobos alam surgawi hanya dengan 1 langkah, berubah dari kepompong menjadi kupu-kupu. Akan tetapi dia tidak bisa keluar dari alam transformasi surgawi, dia tidak tahu mengapa. Apakah ada sesuatu hal yang terlewatkan? Lalu Naga Yan berbicara. Fang Han, tidak ada seorang pun yang dapat menerobos alam surgawi dengan mudah. Jurang pemisah antara transformasi surgawi menuju alam surgawi sangat lebar. Jika terobosan ini dapat dilakukan dengan mudah, maka akan ada lebih dari 108 murid sejati di Sekte Yuhua. Jelajahi dan ilhami semua rintangan. Fang Han, bersabarlah. Semakin kuat kultivasi Anda sebelum memasuki alam surgawi, maka semakin kuat mana Anda ketika Anda melangkah ke alam surgawi di masa depan. Kemudian Naga Yan melanjutkan, saya bisa yakin dan berjanji, bahwa dengan tubuh emas Raja Iblis Anda sekarang, di masa depan, ketika Anda memasuki alam surgawi, Anda akan lebih kuat dari Jin Sitai pada saat itu. Sekarang pil darah dan pil biru langit hebat tersisa kurang dari 20 butir pil. Kita harus segera membuat dan menyuling pil lagi. Jika tidak, kultivasimu akan menjadi terganggu. Terlebih, jika melihat kondisi Anda sekarang sebagai murid pelataran dalam, Anda tidak dapat pergi ke arena iblis surgawi lagi. Akan tetapi, kita dapat menemukan peluang untuk pergi ke dunia bawah tanah dan membunuh iblis Yasha, dan bahkan Sura. Sura dapat disempurnakan menjadi pil darah dengan kualitas yang sangat baik. Dan jika menginginkan pil yang lebih baik, kita harus mencari Jenderal Shuro. Jenderal Sura besar dapat dimurnikan menjadi pil besar biru langit dengan kualitas yang lebih baik daripada hasil sulingan ratusan iblis surgawi sekaligus. Lalu kemudian Fang Han berkata, sekarang aku bisa membunuh iblis Yasha dan Sura. Akan tetapi, untuk Jenderal Asura besar, mereka bahkan sudah berubah wujudnya menjadi manusia. Mereka memiliki mana, setara dengan Master Alam Surgawi, bagaimana aku bisa mengalahkannya? Fang Han sendiri sudah tahu kekuatan dari Asura besar ini sewaktu membuat kekacauan di altar Dewa Iblis saat bersama Fang Qingsui. Kemudian Naga Yan menjawab pertanyaan Fang Han.
Iblis Yasha dan Sura, kekuatan magis mereka sangat lemah. Dengan kekuatan tubuhmu sekarang, akan sangat mudah bagimu membunuh mereka. Akan tetapi untuk Jenderal Shuro, kita akan mengerahkan 10 boneka pedang ajaib kita, ditambah kekuatan supernaturalku, itu akan sudah cukup untuk membunuh Jenderal Asura besar dengan mana yang tidak terlalu boros. Lalu Nagayan melanjutkan, mendesak Fang Han. Terlebih, kamu bisa menggunakan kesempatan ini sebagai ajang untuk berlatih. Kamu harus berlatih dan berlatih sebelum kamu bisa mengalahkan Hua Tiandou. Jangan membuang setiap momen dan kesempatan berharga. Ayo segera pergi. Lalu kemudian Fang Han berkata, baiklah, akan tetapi tidak untuk 3 hari ini. Lalu kemudian Fang Han melanjutkan, Nagayan, kamu lupa, ada 3 hari dalam sebulan untuk belajar seni bela diri. Setiap murid pelataran dalam harus pergi ke halaman bela diri Chuangong untuk mempelajari berbagai metode seni bela diri Yuhua. Dan mereka juga dapat bertanya kepada para tetua dan pelatih tentang masalah dalam kultivasi. Ini adalah kesempatan bagus yang tidak boleh dilewatkan. Fang Han ingat dengan jelas bahwa hari ini adalah hari untuk melakukan latihan bela dirinya. Seni bela diri Yuhua adalah salah satu seni bela diri terbaik di dunia. Dengan mempelajari ini, seseorang dapat melangkah menjadi abadi, menghancurkan penghalang dunia, melakukan perjalanan melalui bintang tak berujung. Bukankah ini adalah impian semua orang? Lalu kemudian tiba-tiba, dada Fang Han berdesir kencang. Ia dengan jelas ingat pada hari itu, hari di mana semua kehidupannya berubah, hari di mana hidup Fang Han mulai berubah dengan drastis. Hari itu, setelah guru Fang Han, Bai Hai Chen mentransfer seluruh ilmu serta memberikan gambar peta Huang Quan kepada Fang Han. Ia mengharapkan Fang Han melangkah ke alam mistis, alam surgawi. Dengan adanya pelatihan semacam ini, mungkin saja dia bisa bertanya lebih dalam mengenai alam surgawi. Setelah mengatakan semua ini, Nagayan segera paham apa yang dimaksud oleh Fang Han. Nagayan pun segera memasuki gambar peta Huang Quan lagi sebagai tato, dan segera menenggelamkan tato itu ke dalam tubuh Fang Han. 10 boneka iblis pedang Shuro juga secara alami bersembunyi di dalamnya, dan akan menunggu kesempatan kapan saja untuk diperintah Fang Han untuk membunuh musuh. Di dalam gambar Huang Quan sendiri, terdapat juga set pakaian setan kapas darah serta mayat Pangeran Merah Muda. Akan tetapi, mayat ini belum siap untuk dibawa keluar. Serta pakaian setan kapas darah hanya bisa dipakai saat pergi ke dunia bawah tanah untuk berburu iblis. Pakaian ini belum siap untuk diperlihatkan ke orang lain. Jika tidak, dengan kekuatan Fang Han saat ini yang belum cukup kuat untuk menandingi Hua Tiandou, jika dipaksakan diperlihatkan ke orang lain, set pakaian setan kapas darah bisa bernasib sama dengan labu 7 roh jahat, direnggut dengan paksa. Saat ini, Fang Han segera merapikan barang-barangnya. Setelah menutup pintu yang terbuat dari batu yang besar di rumahnya, Fang Han berjalan keluar dan langsung menuju ke halaman pelatihan dalam. Ia bersiap untuk melihat apa yang akan diajarkan oleh penatua dan pelatih Yuhua. Di sepanjang jalan, Fang Han juga melihat sekumpulan murid pelataran dalam yang membentuk kelompok 2 atau 3 orang, yang juga berjalan menuju halaman pelatihan dalam Chuan Gong Yuan. Mereka semua terlihat kuat, lihai dan mampu. Faktanya, selama mereka mampu menjadi murid batin pelataran dalam, seharusnya mereka sudah berhasil mengalahkan musuh dalam ujian saat akan memasuki sebagai murid pelataran dalam. Namun, ketika murid-murid ini melihat Fang Han, mereka semua memiliki ekspresi aneh. Mereka seperti takut untuk mendekat ke arah Fang Han. Seolah-olah Fang Han adalah dewa wabah. Mereka semua bergegas pergi menghindarinya. Lalu kemudian Fang Han berkata di dalam hatinya, sepertinya aku benar-benar telah menjadi dewa wabah bagi mereka. Dan juga, Hua Tiandou sepertinya memang memiliki status yang sangat tinggi di antara para murid Yuhua. Dengan prestise yang besar disertai banyak murid yang mengaguminya. Setelah masalah kemarin saat berada di arena iblis surgawi, tampaknya masalah itu telah meluas ke hampir semua sudut sekte Yuhua. Fang Han sendiri tidak menganggapnya serius ketika dia melihat situasi ini. Lalu dengan mata kejam Fang Han berkata, suatu hari, mereka semua akan terkejut ketika melihat aku mengalahkan Hua Tiandou.
Setelah itu, suara wanita terdengar, tampaknya suara itu sangat familiar di telinga Fang Han. Fang Han, tampaknya kamu telah menyebabkan banyak masalah baru-baru ini. Pada saat ini, suara yang akrab datang dari belakang, telinga Fang Han bergerak, dan dia segera tahu bahwa itu adalah Putri Hon Yi. Kemudian setelah melihat Putri Hon Yi, Fang Han memandangnya seakan penuh makna, dan ia berkata di hatinya, sepertinya Putri Hon Yi juga berhasil dalam ujian kemarin dan sekarang sudah menjadi seorang murid pelataran dalam. Putri Hon Yi mengenakan pakaian set jubah air dan api, dengan pedang ajaib di belakangnya, terlihat bersih dan rapi. Di permukaan, dia tampak seperti wanita yang hangat dan lembut, akan tetapi Fang Han bisa merasakan bahwa dia sebenarnya adalah pembunuh yang kejam. Dia sebelumnya telah dengan kejam membunuh Liu Kang saat berada di padang pasir. Selain itu, di antara mereka berdua juga terdapat rahasia besar yang hanya diketahui oleh Fang Han dan Putri Hon Yi. Secara alami Putri Hon Yi tahu bahwa Fang Han mempunyai kekuatan magis yang berasal dari gambar peta Huang Quan. Tubuhnya dapat menyerap segala bentuk kekuatan magis. Dan lagi, Putri Hon Yi mempunyai pedang terbang biru yang sebenarnya. Pedang terbang yang sebelumnya dimiliki oleh kakak perempuan Mo. Ini adalah rahasia besar di antara mereka berdua. Kemudian, pada saat ini Putri Hon Yi berbicara dengan lembut. Sepertinya dari nada yang ia keluarkan, ia memang mempunyai semacam perasaan tertentu terhadap Fang Han. Saya mendengar bahwa Anda menyinggung kakak senior Hua Tiandu di arena iblis surgawi. Fang Han, dia adalah murid sejati pertama. Jangankan murid biasa seperti kita dari pelataran dalam, bahkan jika 10 master di daftar peringkat Sanhe belum cukup untuk mengalahkannya. Saya khawatir kakak senior Fang Qingsui tidak akan dapat melindungi Anda. Lalu Putri Hon Yi melanjutkan. Di antara murid-murid sejati, ada beberapa dari mereka yang telah menerima banyak bantuan dari Hua Tiandu. Sedangkan Anda sendiri adalah kebalikan dari para murid ini, saya khawatir bagaimana Anda akan hidup di masa depan. Setelahnya, Fang Han terlihat menjilat bibirnya, dan kemudian berkata dengan santai. Putri Hon Yi yang cantik, Anda tidak perlu khawatir. Setidaknya dalam 10 tahun ke depan, saya akan melatih diri saya melampaui apa yang orang lain bisa raih. Dan pada saat itu, Anda akan menyaksikan saya mengalahkan pria yang bernama Hua Tiandu. Setelah Fang Han mengatakan itu, kemudian sebuah teriakan keras terdengar, beberapa sosok muncul dari kejauhan. Setelah melihat sosok itu, Fang Han mengerutkan kening, sepertinya ia kenal dengan orang itu. Orang yang berbicara itu mengenakan baju bilu emas. Baju itu sepertinya sebanding dengan pakaian ajaib setan kapas darah. Orang ini adalah daftar peringkat Sanhe ke-10, Yuan Jiankong, pemilik pedang ular perak. Selain Yuan Jiankong, terdapat beberapa murid batin pelataran dalam lainnya yang berada di sampingnya. Kemudian Fang Han berkata, ternyata ini adalah kakak Yuan Jiankong yang pemberani. Aku tidak tahu harus mengatakan apa untuk menyambut Anda. Fang Han berkata demikian bukan untuk menyanjung, melainkan menyindir Yuan Jiankong saat melarikan diri dari arena pertempuran saat melawan Pangeran Merah Muda. Fang Han saat ini juga memandang orang-orang di sebelah Yuan Jiankong. Meskipun sebelumnya dia telah mengumpulkan semua pedang terbang dari orang-orang ini setelah membunuh Pangeran Merah Muda di gurun pasir, dia tidak takut pada mereka. Bahkan jika mereka tahu bahwa ia telah mengambil pedang terbang mereka, Fang Han tidak akan gentar. Kemudian pada saat ini, Yuan Jiankong berkata, Fang Han, kami terkena 6 guntur tambang harapan Yin pada hari itu, dan kamu bersandar pada harta ajaib di tubuhmu untuk melarikan diri. Yuan Jiankong berkata sambil tersenyum, lalu melanjutkan, jika ini masalahnya, maka Anda juga harus tahu pedang ular perak saya berada di mana. Tolong beritahu saya sekarang. Lalu kemudian Fang Han berkata, pada saat itu, saya juga terkena 6 guntur tambang harapan Yin. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Yuan Jiankong, bukannya kamu yang melarikan diri terlebih dulu? Fang Han kemudian tersenyum. Mengenai pertanyaan Yuan Jiankong tentang masalah ini, Fang Han tidak peduli. Kemudian Fang Han melanjutkan. Dan juga, di hari itu, kamu ingin aku melawan dan membunuh bandit padang pasir, sehingga kamu bisa mempunyai kesempatan untuk membunuh monster itu seorang diri untuk mengincar Pil Yin Yang.
Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak mempunyai pikiran seperti itu? Fang Han bertanya secara bergantian, mencoba menyudutkan Yuan Jiankong. Setelah mendengar ini, wajah Yuan Jiankong menjadi muram dan berkata, "Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan kami?" Yuan Jiankong menggerakkan jari-jarinya, wajahnya mulai memerah, lalu meneruskan, "Baiklah, apakah Anda pikir setelah Anda menyinggung senior Hua Tiandou kemarin, dan mempunyai fakta perjanjian 10 tahun, kamu bisa menjadi arogan dan tidak dapat disentuh? Sekarang, serahkan pedang terbang kami, dan kami akan menganggap masalah ini selesai." Lalu Fang Han berkata, "Pedang terbangmu tidak ada di tanganku. Bahkan jika itu ada di tanganku, aku tidak akan menyerahkannya." Yuan Jiankong tersenyum dingin setelah mendengar kata-kata Fang Han, dan kemudian berkata, "Anda terlalu sombong. Pantas saja, Anda berani menyinggung kakak senior Hua Tiandou. Anda memang layak mati." Dengan segera, Yuan Jiankong menyuruh beberapa orang yang berada di sampingnya untuk menyerang Fang Han. "Serang orang ini, bunuh dia." Pada saat yang sama setelah Yuan Jiankong mengatakan ini, tubuh Fang Han tiba-tiba bergerak, seperti sinar cahaya bintang, terbang dan berkedip, dan dalam sekejap mata, Fang Han sudah berada di depan Yuan Jiankong. Tanpa aba-aba, tangan kuat Fang Han menghantam wajah Yuan Jiankong. Tubuhnya bergetar, tanah di sekitar mulai terangkat, dan segera, darah keluar dari mulut dan hidung Yuan Jiankong. Sekali lagi, Fang Han berlari mengitari tubuh Yuan Jiankong. Angin kencang merobek udara di sekitar, udara dalam jarak 3 kaki dari Fang Han terguncang oleh tubuh Fang Han. Seluruh pribadi Fang Han saat ini berubah drastis. Cahaya kemasan samar di kulitnya semakin terlihat, dan di antara matanya terlihat semacam cahaya kemasan pekat. Fang Han saat ini terlihat seperti seorang raja yang mengendalikan nasib hidup dan mati bawahannya. Ini adalah aura yang keluar dari hasil kultivasi mengolah tubuh emas Raja Iblis. Perubahan drastis yang terlihat pada tubuh Fang Han ini bahkan melebihi semacam penindasan spiritual. Yuan Jiankong sendiri, ia sebagai murid pelataran dalam dan masuk ke dalam 10 dari daftar peringkat Sanhe, telah mencapai batas tubuh fisiknya dalam kultivasinya. Ia tentu saja secara alami jauh lebih kuat daripada murid pelataran dalam biasa. Ia memiliki kekuatan sekitar 10 kuda, yang setara dengan Fang Han sebelum dia mengolah tubuh emas Raja Iblis. Tapi, bagaimana bisa ia dibandingkan dengan Fang Han saat ini? Ketika Fang Han tiba-tiba bergerak mengitarinya, Yuan Jiankong sudah waspada, dan segera cahaya biru meledak dari tubuhnya, membungkus dirinya menjadi bola cahaya virus, yang merupakan cahaya dari pakaian jubah biluo emasnya. Jubah biluo emas sendiri terbuat dari 10.000 tahun jarum pinus yang terjalin, dapat memancarkan kepolosan dari kayu pinus, fleksibel, padat, serta dapat terbang. Jubah itu juga dapat bertahan melawan pedang terbang. Namun, ketika cahaya hijau dari jubahnya yang baru saja terbentuk, Fang Han sudah mencapai sisinya, menamparkan kepala Yuan Jiankong dengan telapak tangan dengan sangat keras. Tamparan itu hingga menyebabkan cahaya hijau yang berasal dari jubah terbangnya bergetar dengan keras. Dan Yuan Jiankong sendiri terguncang oleh kekuatan yang kuat yang berasal dari kepalan tangan Fang Han ini. Pada saat yang sama, tiba-tiba sosok kuat dan tinggi Fang Han muncul di dalam benak Yuan Jiankong. Menekan semangatnya, membuat semua pikiran dalam benaknya menjadi negatif. Fang Han mengisi benak Yuan Jiankong dengan kekuatan sihir, teror, kekuatan, dan kekerasan. Pada saat ini, Yuan Jiankong sendiri berpikir di dalam hatinya. Tanpa diduga, ia ternyata mampu sejauh ini untuk mempengaruhi semangatku. Yuan Jiankong tahu bahwa sosok besar Fang Han yang muncul di benaknya adalah proyeksi mental dari pihak musuh. Itu adalah metode penindasan mental. Setelah latihan seni bela diri mencapai keadaan transformasi surgawi, transformasi spiritual ke seseorang dapat mempengaruhi pikiran dari musuh. Namun, Yuan Jiankong juga merupakan orang yang telah mengembangkan keterampilan spiritual Yuan Chen hingga tingkat tertentu. Sehingga ia juga mampu untuk mengendalikan dan menyerang mental musuh melalui benaknya. Dan bahkan, Pangeran Merah Muda sebelumnya tidak dapat menggoyahkan pikiran Yuan Jiankong, kecuali pada saat itu, Pangeran Merah Muda sudah memasuki alam surgawi. Akan tetapi, hari ini dia benar-benar ditekan oleh Fang Han.
Ketika dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, hatinya marah, dan gelombang kekerasan melonjak ke dalam hatinya. Yuan Jiankong mengaum dengan keras. Setelahnya, Yuan Jiankong berusaha berkonsentrasi, berusaha sekuat tenaga mengusir penindasan yang dilakukan Fang Han di dalam benaknya. Dan pada saat yang sama ia dengan keras mendesak jubah terbangnya untuk mengeluarkan ledakan. Akan tetapi hal itu sepertinya sudah terlambat. Pada saat ini, Fang Han menendang dengan kakinya, 36 kali mengenai cahaya hijau yang melindungi tubuh Yuan Jiankong, dan juga memukul dengan keras 24 kali dengan telapak tangannya ke arah cahaya hijau yang mengelilingi tubuh Yuan Jiankong itu. Dan kemudian, suara retak terdengar. Ledakan terjadi. Tinju eksplosif Fang Han mulai mengempiskan cahaya bola hijau itu. Kekuatan pukulan berkecepatan tinggi Fang Han terus-menerus diarahkan ke arah bola hijau, dan akhirnya cahaya hijau yang berasal dari jubah bilu emas Yuan Jiankong menyebar, kemudian menyusut ke dalam pakaiannya. Fang Han mematahkan perlindungan jubah Yuan Jiankong dengan tinjunya, seolah-olah ratusan iblis menghancurkan bola asap serigala langit di hari itu. Ki sejati kayu pinus yang berada di jubah Yuan Jiankong itu sekarang telah menyusut. Jubah bilu emas ini tidak lagi berguna, tentu saja, setelah beberapa hari, ki sejati di dalam akan dipulihkan dan mendapatkan kembali kekuatan setelah beberapa hari. Tapi setidaknya sekarang, Yuan Jiankong tidak bisa menggunakan kekuatan Jin Biluosan dari jubahnya. Jubah ini sebenarnya tidak lebih baik dari asap serigala langit. Asap serigala langit mempunyai labu 7 roh jahat yang dapat memperbaiki asap itu dengan sangat cepat. Meski belum sepenuhnya dijatuhkan Fang Han, Yuan Jiankong, yang untuk sementara kehilangan perlindungannya, bukanlah lawan Fang Han sama sekali dalam hal tinju dan bela diri. Kemudian pada saat ini, tiba-tiba tangan Fang Han membentuk semacam cakar bangau, posisi itu seperti kantung untuk mengambil benda. Dan segera, aliran spiritual keluar dari tangan Fang Han ini, meraih tubuh Yuan Jiankong. Kuku 5 jarinya menembus tubuh Yuan Jiankong, dan tiba-tiba, Fang Han melemparkan seluruh tubuh Yuan Jiankong. Dia menghantam tanah dengan keras. Tulang-tulang Yuan Jiankong mengeluarkan suara yang renyah. Fang Han tidak tahu berapa banyak tulang Yuan Jiankong yang patah. Dan ketika dia mulai bangun, dia menyemprotkan beberapa suap darah dari mulutnya. Yuan Jiankong menatap Fang Han dengan penuh kebencian, dan kemudian ia jatuh pingsan. Sekarang, Master ke-10 dari peringkat Sanhe, yang terbaik di antara murid-murid dalam, dipukuli secara langsung oleh Fang Han hingga pingsan. Banyak murid pelataran dalam juga melihat pemandangan ini, dan mereka semua terkejut dan tercengang dengan hebat. Lalu setelahnya Fang Han berbicara, "Kalian jangan berpikir bahwa aku hanya berani menggertak jika saat aku membawa labu 7 roh jahat. Anda semua yang berada di sini, silakan maju jika ingin mencoba kekuatan saya tanpa menggunakan labu itu." Mata Fang Han terlihat tajam, dan kata-katanya lebih tajam. Lalu kemudian terdengar bisik dari para murid pelataran dalam lainnya. Bahkan tempat ke-10 dalam daftar Sanhe semacam Yuan Jiankong dibantai. Jangan kehilangan muka di depan dia. Terlihat para murid pelataran dalam yang sebelumnya bersama Yuan Jiankong mengeram, akan tetapi mereka tidak berani maju. Kemudian salah satu murid itu berkata, "Dalam 10 tahun ke depan, Anda pasti akan mati di tangan kakak senior Hua Tiandao. Dan Anda masih berani berlagak sombong. Aku tidak akan bertarung denganmu hari ini. Kompetisi peringkat Sanhe akan diadakan beberapa bulan kemudian. Saya ingin melihat Anda apakah mampu masuk ke dalam peringkat itu." Lalu setelah mengatakan itu, para murid pelataran dalam yang sebelumnya bersama Yuan Jiankong, segera membawa tubuh Yuan Jiankong pergi dari tempat itu dengan perasaan marah. Setelah keadaan tenang, kemudian Putri Honyi menepuk pundak Fang Han dan berkata seolah semua ini tidak pernah terjadi. "Fang Han, ayo segera pergi. Jangan sampai terlambat di halaman pelatihan dalam." Pada saat Fang Han mulai melangkahkan kakinya bersama Putri Honyi, beberapa pasang mata mengintip aksi Fang Han sebelumnya saat memukuli Yuan Jiankong dari kejauhan. Kemudian orang yang mengintip dari kejauhan itu berkata, "Kamu nantian, sepertinya Fang Han ini akan benar-benar menjadi musuhmu yang kuat. Kamu harus hati-hati di turnamen peringkat Sanhe nanti. Jangan sampai malu seperti Yuan Jiankong." Salah satu pengintai ini adalah Ye Nantian, yang telah memprovokasi Fang Han sebelumnya saat bersama Fang Qingwei.
Saat ini ia berada di Sanhe peringkat ketiga, dibandingkan dengan Yuan Jiankong, Ye Nantian tentu lebih kuat. Lalu kemudian, Ye Nantian pada saat ini berbicara. Siapa itu Yuan Jiankong? Saya tidak tahu ada sampah artefak seperti dia di peringkat Sanhe. Dan juga, jika Fang Han memiliki labu 7 roh jahat di tangannya, maka saya masih akan menganggapnya sebagai lawan. Tanpa labu itu, apa yang bisa dia unggulkan untuk melawan saya? Anda lihat saja nanti, saya akan meremasnya sampai mati jika saya ingin. Nada suara Ye Nantian dingin, mengungkapkan rasa arogansi, tetapi di matanya, tidak ada ekspresi meremehkan musuh. Pria yang berbicara dengannya adalah Lin Yan, yang menduduki peringkat keempat di peringkat Sanhe. Mereka semua adalah leader di antara ratusan ribu murid Sekte Yuhua. Kemudian Lin Yan berbicara, jika kakak senior Ye berkata begitu, saya pasti akan yakin. Akan tetapi, melihat penampilan Fang Han hari ini, ia benar-benar mengesankan. Aku harus kembali dan segera berlatih. Aku tidak ingin malu seperti Yuan Jiankong ini. Setelah berbicara, Lin Yan seperti hendak akan pergi, akan tetapi Ye Nantian mengaitkan jarinya pada Lin Yan. Dan segera Lin Yan berkata, kakak senior Ye, apa pesananmu? Segera hubungi beberapa orang lagi, selidiki Fang Han dengan detail, gunakan jimat ajaib yang tersembunyi, akan tetapi jangan sampai ketahuan olehnya. Apa yang dia lakukan setiap hari, di mana dia pergi berlatih. Gunakan 12 jam untuk menyelidikinya secara penuh. Dan laporkan kepadaku segera setelah kamu mendapat sesuatu hal yang janggal. Ini adalah 30 pil esensi, hadiah untukmu. Ketika kamu mengetahui semua detail Fang Han, aku akan pergi ke puncak Wanluo. Aku akan membawakan pedang terbang, satu orang akan bisa mendapatkan satu pedang terbang. Ye Nantian menjentikkan jarinya, dan pil labu terbang keluar dari lengan bajunya dan jatuh ke tangan murid batin pelataran dalam yang bernama Lin Yan ini. Terima kasih kakak Ye. Lin Yan sangat gembira dan dia bergegas pergi. Kemudian Ye Nantian berkata di dalam hatinya, Fang Han, aku tidak percaya bahwa kamu akan melangkah ke alam surgawi di hadapanku. Aku benar-benar akan membuatmu tidak dapat memperoleh hasil apapun dalam kontes peringkat Sanhe ini. Ye Nantian mencibir, tubuhnya melintas dan segera menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Di tempat lain, pada saat ini Fang Han berbicara. Hon Yi, setelah 3 hari mempelajari latihan di halaman latihan dalam, ayo turun ke dunia bawah tanah bersamaku. Di dunia bawah tanah, terdapat banyak obat mujarab, dan bahkan geokristal ajaib juga terdapat di sana. Aku ingin mengumpulkan beberapa bahan ini untuk membuat jimat yang bagus. Fang Han berbicara sambil berjalan menuju halaman latihan, Chuan Gong. Fang Han menemukan banyak pilar batu menjulang tinggi dari tanah. Masing-masing dari pilar batu ini hanya bisa menampung satu orang untuk duduk bersila. Pilar-pilar batu ini sangat banyak, hingga tampak seperti hutan. Di tengah hutan pilar batu, terdapat altar besar, dan di atas altar adalah platform untuk melewati gong. Fang Han melompat ke pilar batu, duduk bersila, dan melihat bahwa semua murid sekte pelataran dalam sudah berada di sana dan duduk di atas pilar mengelilingi altar itu. Ketika lonceng yang merdu berbunyi, tiba-tiba seorang lelaki tua dengan janggut yang sangat panjang berjalan ke tengah altar. Sesampainya di tengah altar, pria tua ini berbicara. Pada tahun ini, kita semua mengetahui perubahan besar yang terjadi di arena iblis surgawi. Dengan kejadian itu, beberapa murid inti yang dipimpin oleh Hua Tiandou segera masuk ke dalam arena iblis surgawi untuk membunuh ribuan pasukan iblis surgawi. Akibatnya, kita sekarang telah mempromosikan banyak murid untuk menjadi murid pelataran dalam karena banyak di antara kalian yang tidak menerima ujian secara mendalam di arena iblis surgawi. Kemudian, orang tua itu melanjutkan, saya sendiri meyakini bahwa kemungkinan banyak di antara kalian para murid pelataran dalam baru, mempunyai fondasi yang agak dangkal. Untuk alasan ini, saya akan mengajari Anda satu metode latihan lagi kali ini. Dengarkan baik-baik, jadi, saya akan mengajarkannya sekali, bukan untuk kedua kalinya. Itu tergantung pada peluang Anda, sebanyak yang bisa Anda serap dan pelajari. Suara tetua halaman pelatihan Chuan Gong bergema di seluruh altar pelatihan Akademi Chuan Gong. Kata-katanya sangat jelas dan tegas. Fang Han mendengarkan dengan cermat, tidak berani melewatkan satu kata pun. Sesepuh ini meneruskan pelatihan, dan dalam proses mengajar pikiran, ada beberapa penjelasan yang tercampur. Itu benar-benar sebuah kata mutiara.
Setiap kali dia menjelaskan, Fang Han tiba-tiba merasa lega. Tetua ini seperti banyak memberikan solusi dan inisiasi terhadap kultivasinya. Ini adalah pengetahuan master alam rahasia kekuatan magis tentang kultivasi. Ini bukan sesuatu hal kecil, dan mendengarkan tetua ini beribu kali lebih baik daripada membaca buku. Fang Han menghela nafas dalam hatinya, ia kemudian bergumam. Memang, berlatih dengan keras selama 3 tahun secara mandiri, tidak sebagus mempunyai guru terkenal. Setelah waktu yang lama, tiba-tiba bel berbunyi, suara sesepuh Chuan Gong berhenti, dan tiba-tiba orang tua itu menghilang, entah kemana. Penjelasannya sudah selesai. Setelahnya, Fang Han bertanya kepada Hon Yi yang duduk bersila di sampingnya. Bukankah kamu juga mengatakan bahwa kamu memiliki pertanyaan tentang kultivasi? Kamu dapat bertanya kepada sesepuh Gong. Mengapa sesepuh Gong langsung pergi? Fang Han bingung sejenak. Kemudian Putri Hon Yi menjawab. Untuk bertanya secara pribadi, kamu harus berkontribusi dahulu terhadap sekte, serta melaporkan semua level yang kamu kuasai. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan kualifikasi untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian Putri Hon Yi melanjutkan, Fang Han, setiap pertanyaan membutuhkan banyak usaha. Jadi, jika kita nanti pergi ke bawah tanah, dan jika kita dapat membunuh banyak kepala iblis, kita dapat menyumbangkan kepala iblis itu ke sekte. Secara alami kita juga akan memenuhi syarat untuk mengajukan pertanyaan tentang kultivasi. Setelahnya Fang Han mengangguk. Sepertinya dia baru mengetahui hal ini. Selama 3 hari, Fang Han dan Putri Hon Yi mendengarkan para tetua Chuan Gong untuk mengajarkan metode kultivasi, dan mempelajari metode tingkat lanjut seperti seni spiritual utama, surga dan bumi Haoran, dan Mundong Tuna Gong satu persatu. Di masa lalu, Fang Han mempelajari formula teknik spiritual utama dari peri bangau. Dan Fang Han berpikir bahwa dia akan bisa menjelajahinya dengan baik. Akan tetapi, setelah mendengarkan penjelasan dari tetua Chuan Gong, dia menyadari bahwa selama ini, dia hanya mempelajari teknik luarnya. Setelah 3 hari mendengarkan ceramah di altar pelatihan, Akademi Pelatihan Chuan Gong akhirnya ditutup. Dan altar itu tidak akan dibuka kembali sampai 3 hari terakhir di bulan depan. Setelahnya, Fang Han berkata, jika saya bisa mendengarkan ceramah setiap hari, kultivasi saya akan meningkat dengan cepat dan terarah. Setelah keluar dari area altar pelatihan dalam, Fang Han dan Putri Hon Yi sudah siap pada hari ini. Mereka berdua bersiap meninggalkan kota Yuhua, dan segera, mereka mengeluarkan kartu binatang. Setelah beberapa saat, terdengar suara bangau. Peri bangau terlihat meluncur turun dari langit. Ia mendarat tepat di depan Fang Han. Lalu kemudian, terdengar suara dari peri bangau itu. Fang Han, aku mendengar bahwa kamu telah menjadi murid batin pelataran dalam. Mengapa kamu datang menemuiku? Teriak peri bangau dengan wajah sangat tidak puas. Akan tetapi tiba-tiba Fang Han mengeluarkan pil darah dan memasukkannya ke dalam mulut peri bangau. Dia melompat-lompat dan berkata, apakah ini pil darah besar? Mengapa Anda bersedia memberikannya kepada saya? Pil ini adalah hal baik. Jika saya makan pil ini setiap hari, saya akan menjadi sahabat terbaik Anda. Teriak peri bangau kepada Fang Han. Kemudian Fang Han berbicara, peri bangau yang cantik, tidak masalah. Anda adalah sahabat saya memberikan pil itu dengan sukarela. Kali ini kita akan pergi ke dunia bawah tanah untuk menjelajahi dan mengumpulkan harta karun yang berharga, serta mengumpulkan beberapa bahan untuk membuat pil. Apakah Anda siap? Saat peri bangau mendengar ini, ia terlihat sangat gembira. Ia sudah sangat lama terpisah dari Fang Han. Terakhir kali Fang Han mengendarai peri bangau ini, tatkala mereka menuju ke padang pasir untuk membasmi bandit padang pasir beserta Pangeran Merah Muda. Dan kemudian, tiba-tiba pada saat ini Putri Hon Yi berkata dengan pelan, namun serius. Fang Han, aku merasa ada beberapa orang yang mengawasi kita selama 3 hari terakhir. Lalu kemudian Fang Han berkata, menjawab pernyataan Putri Hon Yi. Aku sudah merasakannya sejak lama. Ayo segera keluar dari Gunung Yuhua dulu. Lalu mulai bermain-main dengan mereka. Jawab Fang Han dengan mata yang terlihat kejam. Bersambung. Jika kalian menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Salam hangat dari reinkarnasi. Terima kasih.